Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Iqbal Azizul Alim dari Program Studi Statistika Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan terkait MANOVA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal terkait MANOVA. Pertama, yaitu definisi. Kedua, asumsi. Ketiga, tabel MANOVA. Keempat, prosedur. Dan yang kelima adalah studi kasus. Yang pertama adalah definisi pengertian dari MANOVA. MANOVA sendiri merupakan multivariat perluasan dari konsep teknik univariat ANOVA yang digunakan untuk mengukur pengaruh hubungan di antara beberapa variabel independen yang berjenis kategorik dengan beberapa variabel dependen yang berjenis matriks. MANOVA sendiri digunakan untuk menguji dua atau lebih variabel dependen metrik dengan variabel independen non-metrik. MANOVA mampu digunakan untuk menganalisis pengaruh setiap variabel independen yang berskala kategori terhadap masing-masing variabel dependen secara terpisah, di mana variabel dependen yang bersifat numerik. Pengujian asumsi atau asumsi apa saja yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah uji normalitas, di mana variabel dependen harus berdistribusi normal multivariat. Pengujian menggunakan Shapiro-Wilk. Kedua, kesamaan matriks kovarian. Ada asumsi kesamaan matriks kovarian populasi dalam penggunaan MANOVA, pengujian dengan uji Box. 3. Dapat dikorelasikan. Variabel dependen maupun independen dapat dikorelasikan satu sama lain. Selanjutnya, tingkat variasi sama, di mana variabel dependen memiliki tingkat variasi yang sama sepanjang daerah variabel prediktornya. Selanjutnya, kita akan membahas terkait tabel MANOVA. Tabel MANOVA terdiri dari 3 kolom. Yang pertama ada sumber keragaman, ada derajat bebas, dan jumlah kuadrat dan hasil kali. Pada perlakuan, derajat bebasnya adalah T-1 dan jumlah kuadrat dan hasil kalinya JKHKP. Sedangkan untuk galat, derajat bebasnya T kali N-1, jumlah kuadrat dan hasil kalinya adalah JKHKS. Sedangkan untuk total, derajat bebasnya NT-1 dan jumlah kuadrat dan hasil kalinya JKHKT. Berikut ini cara untuk memperoleh nilai JKHKP, JKHKS, dan JKHKT. Dan telah dilampirkan sebagai berikut. Untuk JKHKS diperoleh dari pengurangan JKHKT min JKHKP. Selanjutnya akan saya jelaskan terkait prosedur pengerjaan. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan uji MANOVA. Yang pertama, menentukan hipotesis. Kedua, menentukan nilai alfa. Tiga, menggunakan statistik uji, baik itu uji Pillai, uji Roy, uji Wilks, maupun uji Hotelling-Lauke. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan dan kesimpulan. Statistik uji Pillai merupakan statistik uji yang dianggap paling kuat terhadap pelanggaran asumsi, sehingga banyak yang merekomendasikan menggunakan uji tersebut. Yang selanjutnya adalah studi kasus. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal berjudul Model Analisis Varian Multivariat Satu Arah. Pada data tersebut terdiri dari 30 sampel guru yang digunakan dari sekolahan. Terdapat dua variabel terikat atau sebagai output, yaitu kinerja guru dan profesionalitas guru. Dan 3 variabel bebas atau input, yaitu gaya kepemimpinan demokratis, gaya kepemimpinan permisif, dan gaya kepemimpinan otoriter ya, sebagai variasi treatment. Analisis yang digunakan pada penelitian kali ini adalah analisis MANOVA dengan alfa 0,05. Data yang digunakan dapat disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 1 merupakan nilai pengaruh gaya kepemimpinan demokratis, permisif, dan otoriter terhadap kinerja guru dan profesionalitas guru pada sekolahan Taman Dewasa Sekodia Jogja. Dan datanya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait sintak untuk analisis MANOVA ini. Yang pertama, di sini saya akan memanggil dari library read Excel yang digunakan untuk
mengimport data. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan import data yang nantinya akan dibaca sebagai variabel data. Dan saya menyimpannya pada file yang seperti ini. Selanjutnya, saya akan menampilkan data yang digunakan dalam pengujian MANOVA ini. Dan datanya adalah sebagai berikut, yang berjumlah sebesar 90 data, 90 responden, seperti itu, 90 sampel. Dan di sini saya akan selanjutnya saya akan melakukan pemanggilan variabel, melakukan pembuatan sebuah variabel Y1 ya, yang merupakan Y1 itu kinerja dari data yang tadi sudah kita panggil seperti itu. Dan data Y1 berjumlah sebanyak 90. Dan kolomnya adalah hanya ada satu kolom seperti itu. Nah, sama halnya dengan Y1 tadi, kita menggunakan sintaks yang sama untuk membuat sebuah variabel Y2. Hanya saja Y2 ini merupakan sebuah variabel dari profesionalitas guru. Selanjutnya saya ingin membuat sebuah vektor yang merupakan sebuah vektor dari perlakuan. Seperti itu. Dan bisa terlihat bahwa setiap perlakuan, yaitu demokrasi, permisif, dan otoriter, itu masing-masing perlakuannya terdiri dari 30 nomor seperti itu. Selanjutnya saya akan membuat data frame dari kolom perlakuan Y1 dan Y2. Dan dihasilkan sebuah data frame sebagai berikut ini, yang nilainya atau isinya itu sama dengan data yang tadi telah kita panggil. Sama persis seperti itu. Selanjutnya, saya akan melakukan pengujian normal multivariate, di mana saya pertama akan memanggil library mf norm test yang nantinya akan digunakan untuk melakukan pengujian normal multivariate menggunakan Shapiro Wilk. Selanjutnya saya akan melakukan uji normal pada variabel Y1, dan yang kedua saya akan melakukan pengujian pada variabel Y2. Dan diperoleh hasil sebagai berikut ini. Selanjutnya, saya akan melakukan uji asumsi homogenitas menggunakan library BART test dan menghasilkan nilai sebagai berikut ini. Dan saya akan melakukan pengujian MANOVA seperti itu. Dan di sini saya akan menggunakan uji Pillai, uji Roy, dan uji hotel yang Lawley. Dan menghasilkan nilai sebagai berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait interpretasi dari pengujian yang telah dilakukan. Yang pertama, uji normalitas pada Y1, hipotesisnya adalah H0 data berdistribusi normal dan H1 data tidak berdistribusi normal. Diperoleh hasil 0,1187 sebagai nilai p-value yang menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari alfa, sehingga terima H0. Dengan taraf nyata 5%, maka dapat disimpulkan bahwa Y1 berdistribusi normal. Untuk Y2, hipotesisnya sama, diperoleh hasil p-value sebesar 4,972, yang dapat kita lihat bahwa nilai tersebut kurang dari alfa sehingga tolak H0. Dengan taraf nyata 5%, maka dapat disimpulkan bahwa Y2 berdistribusi
maka Y2 berdistribusi normal. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Dengan analisis pada Y1 ini menghasilkan terima H0 dan Y2 menghasilkan tolak H0. Sehingga pada Y2 ini maka dapat disimpulkan bahwa Y2 tidak berdistribusi normal. Jika kurang dari alfa, tolak H0 yang pada hipotesisnya tadi telah disampaikan bahwa ketika tolak H0, maka data tidak berdistribusi normal. Seperti itu. Selanjutnya, yaitu uji homogenitas. Dengan hipotesis H0 tidak ada perbedaan matriks kovarian dan H1-nya ada perbedaan matriks kovarian. Diperoleh nilai p-value kurang dari alfa sehingga tolak H0 dengan taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan matriks kovarian. Selanjutnya, pada pengujian MANOVA, interpretasinya adalah sebagai berikut. Hipotesisnya adalah tidak ada pengaruh antar pelakuan gaya kepemimpinan terhadap kinerja dan profesionalitas guru di Sekolah Taman Dewasa Sekodia Yogyakarta secara bersama-sama. Satunya ada pengaruh antara pelakuan gaya kepemimpinan terhadap kinerja dan profesionalitas guru di Sekolah Taman Dewasa Sekodia Yogyakarta secara bersama-sama. Pada uji nilai dapat diambil keputusan bahwa tolak H0 karena nilai dari p-value-nya itu kurang dari alfa. Dengan taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara pelakuan gaya kepemimpinan terhadap kinerja dan profesionalitas guru di Sekolah Taman Dewasa Sekodia Jogja secara bersama-sama. Untuk uji ROI juga sama. Yang keputusannya adalah tolak H0 sehingga kesimpulannya juga dapat dikatakan bahwa pengaruh antar pelakuan gaya kepemimpinan terhadap kinerja dan profesionalitas guru di Sekolah Taman Dewasa Sekodia Jogja itu ada. Untuk uji Hotelling Laule juga menghasilkan keputusan yang sama dengan uji-uji sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan seluruh pengujian yang telah dilakukan memiliki keputusan dan kesimpulan yang sama, yaitu dengan taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara perlakuan gaya kepemimpinan terhadap kinerja dan profesionalitas guru di Sekolah Taman Dewasa Sekodia Jogja secara bersama-sama. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.